semuanya, balik lagi ke Mas Suara Ormawa Bersuara. Perkenalkan, saya Reviani dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya sebagai host pada episode kali ini yang bertema sharing pengalaman bersama tugas belajar. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu apa sih tugas belajar itu. Makanya kali ini bintang tamunya yaitu Abang TB. Izin Abang sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Moh Syaftian Gatili, tapi saya itu biasa dipanggil Septian atau Bang Septian. Saya dari Bintara, pangkat saya Sersan 2. Saya berdinas di Tangerang, lebih tepatnya di Batalion Yonkav 9 atau Batalion Kavaleri. Saya di sini mulai kuliah akhir tahun 2024. Saya berkuliah di sini. Jadi hitungannya masih baru ya. Mungkin itu sedikit perkenalan diri dari saya. Oke, terima kasih ya. Abang boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman Abang sebagai mahasiswa dari TNI? Kalau untuk pengalaman sih belum terlalu banyak ya. Karena hitungan waktunya kan kami baru masuk nih. Iya. Baru akhir tahun kemarin lah. Jadi kalau untuk yang saya rasakan ya selama saya kuliah di sini, saya senang ya karena bisa bergaul sama adik-adik saya yang mayoritasnya mereka baru lulus SMA. Sedangkan kami yang udah lulus yang udah berapa tahun sekarang mengemban pendidikan bersama mereka lagi. Jadi ya ada hal yang baru lah buat kami. Boleh diceritain nggak latar belakang kenapa Abang ini mengambil keperawatan? Jadi sebelumnya itu ini bukan semata-mata maunya kita pengen kuliah nih. Iya. Jadi awalnya itu kita ada surat perintah dari Angkatan Darat yang masuknya ke satuan saya atau ke batalion saya. Di situ ada penerimaan buat mahasiswa untuk TNI. Jadi pas sprint itu turun ke satuan kami. Jadi kami mengajukan nama ingin kuliah, ingin melanjutkan pendidikan kami. Setelah kami mengajukan direkomendasi dari komandan kami. Setelah direkomendasi komandan kami, maka kami diizinkan buat sekolah. Makanya kami bisa sekolah keperawatan. Terus kenapa keperawatan? Karena memang hanya itu perintahnya buat ada apa namanya ya? Ada sekolah keperawatan yang dibuka buat Angkatan Darat. Makanya hanya keperawatan aja. Kalau untuk bagian kami ya, seperti saya sendiri, saya aslinya Korup Kesehatan, makanya saya yang mendapatkan kesempatan buat kuliah keperawatan. Oh, berarti nggak semata-mata cuman kayak mau sekolah lagi gitu, enggak ya Bang? Enggak. Jadi kita tuh karena berdasarkan perintah juga. Ada surat perintah, kami mengajukan, kami diizinkan, maka kami bisa sekolah. Bukan semata-mata, saya mau ini. Kalau semaunya kita, bakal banyak dong tentara yang bisa sekolah gitu kan. Ada nggak tantangan terbesar nih yang Abang hadapi ketika untuk menyeimbangkan kayak antara tugas kuliah sama tugas dari satuan Abang sendiri? Kalau tantangan ya ada sih ya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan buat kami. Tapi sekarang ini karena kami sudah ditugaskan buat kuliah, jadi semua tugas yang ada di satuan itu kami udah nggak kerjakan lagi. Karena statusnya kami sudah kuliah, sudah di sini, jadi untuk tugas yang di satuan sudah tidak lagi kami kerjakan lagi. Untuk tantangannya mungkin di sini ya. Di sini kami selain kami melaksanakan kuliah, kami juga menjadi perbantuan organik dari personil RSPAD seperti naik piket, sebagai petugas upacara. Mungkin tantangannya itu ya. Kami harus bisa mengatur waktu antara kami kuliah dan kami melaksanakan tugas tersebut dari RSPAD. Mungkin itu ya tantangan menurut saya yang agak
ini perlu saya atur lagi. Kan tadi abang nih banyak kegiatannya ya bang ya. Nah terus gimana sih cara abang mengatur waktunya antara kuliah terus sama tugas akademik abang sama kehidupan pribadi abang? Cara mengatur, kalau saya pribadi saya mengatur ya, saya itu harus bisa memprioritaskan mana waktu yang sangat perlu saya kerjakan dan mana yang bisa belakangan saya kerjakan. Itu aja sih. Apabila itu sangat, saya lihat dulu nih, oh ini sangat penting nih, ini harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi saya bisa mengatur mana yang harus saya dahulukan dan mana yang saya bisa kerjakan lebih belakang gitu loh. Jadi saya harus bisa mendahulukan sesuatu, harus bisa mengatur waktu apa yang harus saya dahulukan, itu maksudnya. Berarti abang nih bikin schedule kayak per daily-nya gitu atau kayak oh yang hari ini ya udah hari ini, atau dari hari sebelumnya tuh abang kayak udah bikin jadwal hari ini mau kegiatan apa gitu-gitu? Kalau saya itu saya lihat kegiatan kedepannya dulu ya. Misalnya nih untuk kedepannya nih, untuk besoknya ada kegiatan apa ya? Apabila ada kegiatan yang mendesak atau yang sangat penting, ya saya harus bisa mengulur waktu jauh dari waktu yang akan terjadi tersebut. Jadi saya harus bisa mengatur waktu sedemikian mungkin ya, sedemikian rupa, bisa biar agar semua itu berjalan dengan baik gitu lah. Oke. Bagaimana cara abang menghadapi situasi ketika ada bentrokan nih jadwal antara kuliah abang sama tugas dari TNI-nya itu sendiri? Bener juga itu, sering terjadi ya antara tugas kami sebagai militer ya sama tugas kami juga sebagai anak kuliah. Sering tuh bentrok tuh. Jadi kami tuh harus, kalau saya harus benar-benar, saya harus mencari solusi bagaimana agar keduanya ini tetap berjalan, tapi dengan catatan salah satu kegiatan tersebut tidak tidak membuat saya Jadi dua-duanya itu harus bisa berjalan. Saya harus mencari solusi ya. Saya harus mencari solusi tersebut, entah apa yang saya dahulukan dulu, kemudian selebihnya yang satunya lagi yang saya kerjakan. Itu aja sih. Apa kebiasaan abang yang menurut abang tuh penting untuk ngebantu dalam meningkatkan aktivitas abang sebagai tugas belajar? Ini tugasnya ya? Kebiasaan saya. Kebiasaan saya itu orangnya harus bisa meminimalisir waktu. Kalau saya harus bisa membagi waktu seperti saya yang katakan tadi. Saya harus melihat dulu kegiatan kedepannya ini apa. Saya jauh-jauh hari saya harus bisa membagi waktu. Saya harus bisa membagi waktu. Kenapa? Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak kececer maksudnya. Biar saya nggak kejar-kejaran sama kegiatan tersebut. Saya udah bisa memanage waktu. Biar itu mengatur waktu saya juga. Saya punya planning buat kedepannya apa yang harus saya kerjakan. Saya harus benar-benar mengatur waktu. Kalau saya itu aja sih, Mbak. Berarti manage waktunya ya? Iya. Bagaimana cara abang tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan tanggung jawab abang? Fokus sama disiplin. Sebenarnya nih untuk disiplin ya. Kalau untuk disiplin nih kita udah tahu ya, tentara itu terkenal karena kedisiplinannya. Kalau untuk waktunya saya rasa kalau untuk mengatur itu agak mudah ya bagi saya, karena saya dari pertama saya jadi tentara memang udah diatur kedisiplinannya, kan udah melekat bagi saya. Karena kami di tentara itu mulai dari bangun tidur, mau tidur lagi itu kami diatur. Mungkin kalau bisa dibilang bernapas saja kami nggak diatur. Jadi mungkin kalau untuk mengatur kedisiplinan mungkin agak lebih mudah ya, karena udah kebiasaan bagi kami bagi tentara. Jadi untuk mengatur kedisiplinan kami itu sekiranya
lebih mudah diatur lah kalau menurut saya. Apakah ada perbedaan nih sebelum abang perbedaan kehidupan sebelum abang masuk Stikes ini sama sesudah abang masuk Stikes? Perbedaannya ada ya perbedaan. Jadi kalau yang saya lihat itu ya kehidupan kami di sini, Pak. Kami bergaul sama yang mahasiswa reguler lainnya. Jadi yang agak bukan susah sih dibilangnya. Kami harus membiasakan diri kami itu dari awal mulanya kehidupan kami yang bisa dibilang keras, kehidupan militer ya. Kami harus berbaur dengan teman-teman reguler. Jadi apa yang perlakuan kami di militer itu nggak bisa kami perlakukan ke reguler. Jadi itu ya tantangan tersendiri buat saya. Jadi saya itu harus bisa memposisikan diri saya sebagai mereka juga, sebagai adik-adik kita yang reguler. Kita harus bisa memposisikan, kalau saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai kakak mereka, bukan saya sebagai seniornya mereka atau memperlakukan mereka sebagai junior saya. Itu yang tantangan buat saya. Jadi saya harus bisa bersama-sama merangkul mereka karena kita sama-sama juga di sini sama-sama menerima ilmu. Jadi kita harus sama-sama saling rangkul. Kita nggak bisa kamu harus gini ikut cara saya nggak boleh, karena kita bukan di dunia militer lagi saat di sini. Bagaimana abang mengatasi tekanan akademik sambil tetap menjalankan tugas abang sebagai TNI? Tantangan akademik ya. Tantangan akademik itu ya itu agak berat juga buat saya, karena saya itu orangnya untuk segi belajar nih ya, karena udah berapa tahun kami nggak belajar lagi, terus kami sekarang dituntut buat belajar, kami harus bisa menyesuaikan lagi dengan hal tersebut. Tantangan buat saya sih itu ya, Pak, belajar. Jadi kalau untuk belajar itu kalau kayak saya sekarang, apabila hari ini saya menerima materi, pas setelah kami menerima materi, pas di rumah saya harus bisa mengulas lagi materi yang tadi. Karena kalau nggak saya ulas, nanti bakal lupa lagi tentang apa materi yang kita dapat tadi. Itu kalau saya. Minimal saya harus pada saat menerima materi, saya harus ada catatannya, harus bisa mencatat. Jadi itu sebagai bahan ulasan saya buat saya belajar nanti di rumah. Berarti ada waktu-waktu tertentu nih kayak abang buat ngisiin waktu untuk belajar kayak gitu? Iya, Mbak, saya harus bisa membagi waktu juga. Kayak ada sesi 30 menit saya belajar. Kalau saya ya 30 menit saya belajar, saya buat waktu istirahat saya. Entah saya main game atau saya buat aktivitas yang lain, olahraga. Setidaknya dalam sehari itu ada waktu 30 menit buat saya belajar. Entah itu malam kah ataukah kita setelah perkuliahan pas balik istirahat kita baca-baca sedikit. Setidaknya ada waktu 30 menit buat saya pribadi buat belajar. Selebihnya bisa saya pergunakan buat berolahraga ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Oke. Apa pelajaran terbesar abang yang abang dapat dalam memanajemen waktu abang selama menjadi mahasiswa TNI? Pelajaran terbesar saya jadi orang yang bisa lebih mengatur waktu lagi, bukan karena di sini banyak saya dituntut juga ya, terutama buat belajar saya harus bisa mengatur waktu saya, kegiatan saya dengan menyesuaikan dengan kondisi yang baru, bukan kondisi lagi saat saya waktu di asrama, di kehidupan militer. Makanya saya harus bisa benar-benar mengatur itu, karena kalau nggak bisa bakal berdampak juga terhadap saya. Contohnya itu kayak belajar tadi, kalau saya nggak bisa mengatur waktu belajar buat saya, entar dampaknya itu sama nilai saya nanti. Nilai saya bakal rendah, ya itu merupakan sebuah kerugian juga buat saya. Nih abang ada saran nggak untuk teman-teman yang nonton supaya bisa menemukan cara untuk memanajemen waktu yang benar nih, apalagi untuk tugas-tugas belajar yang lainnya? Saran saya nih, kita harus benar-benar menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya.
kita harus bisa memprioritaskan waktu, kita harus bisa melaksanakan, kita harus bisa memilih mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang enggak. Itu aja, karena waktu itu menurut saya sangat penting ya, karena waktu itu merupakan sebuah investasi buat kita ke depannya, karena itu menjadi tolak ukur kita untuk kedudukan kita di masa yang akan datang nanti. Itu aja. Nah teman-teman, itu saran dari Abang TG yang ini, karena kita harus bisa memanajemen waktu yang sangat benar. Nah Bang, jika bisa mengubah satu hal dalam cara Abang mengatur waktu, apa yang ingin Abah ubah dan kenapa? Kalau untuk mengubah waktu, kalau saya pribadi ya, saya itu agak kesulitan mengatur waktu saat tidur. Apalagi kalau malam ya, di atas jam 12 itu saya orangnya susah tidur. Di atas, kalau jam 12 ke atas itu susah saya buat tidur. Maka itu yang tantangan buat saya sekarang ini. Saya harus bisa mengendalikan diri saya ya. Kalau kita tidurnya terlalu malam juga kan berpengaruh terhadap kesehatan kita, bener nggak? Benar. Ya itu dia sih. Saya sementara ini, itu dia yang menjadi tantangan saya. Untuk kesulitan tidur, buat di jam-jam tertentu itu susah tidur, Mbak. Jadi itu dia tantangan buat saya. Saya harus bisa mengatur waktu tersebut biar kedepannya kehidupan saya, kegiatan saya bisa berjalan dengan lancar. Saya harus bisa mengatur waktu tidur saya, menurut saya. Oke, nah ini udah di penghujung acara ya. Apa sih pesan terakhir yang ingin Abang sampaikan kepada mahasiswa tugas belajar yang lain untuk mengenal pentingnya memanajemen waktu? Baik rekan-rekan, pesan dari saya bagi mahasiswa tugas belajar yang lain, mari kita sama-sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada kita. Kita laksanakan dengan benar, kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus bisa mengatur waktu, kita harus bisa mengatur apa aja yang akan kita lakukan di sini ke depannya. Karena waktu itu terus berjalan, nggak bisa diulang lagi. Maka kita harus benar-benar mengatur waktu tersebut. Jadi kita sama-sama menjalankan tugas apa yang telah diberikan kepada kita dengan baik dan benar. Oke teman-teman, untuk pembicaraan kali ini sangat seru, dan terima kasih untuk Abang Saftian sudah mau jadi pembicara pada episode kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.